Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marliza Sapitri, perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Febi Ramadhani, Gilang Maulana, Pandu Dewanata, Siti Nurkholiah, akan menjelaskan sedikit tentang materi kelompok kami. Sejarah Islam dan Kesultanan Sulu di Filipina. Sejarah masuknya Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu, Mindanao pada tahun 1380 Masehi. Seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Makdum dan Raja Baginda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Atas hasil kerja kerasnya juga, akhirnya kabungsuan Maguindanao, raja terkenal dari Mindanao, memeluk Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis. Pase masuknya Islam, masa kolonial Spanyol, masa imperialisme Amerika Serikat, masa peralihan, masa pasca kemerdekaan hingga sekarang. Faktor-faktor yang membuat Islam menjadi agama minoritas di Filipina. 1. Bangsa Moro sulit menghargai undang-undang nasional, khususnya yang mengenai hubungan pribadi dan keluarga. 2. Sistem sekolah yang menetapkan kurikulum yang sama bagi setiap anak Filipina di semua daerah, tanpa membedakan perbedaan agama dan kultur. 3. Bangsa Moro masih trauma dan kebencian yang mendalam terhadap program perpindahan ke penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Filipina ke wilayah mereka di Mindanao. Baiklah, di sini saya akan mengajukan materi pembahasan dari kelompok kami. Problematika kasus etnis Rohingya. Etnis Rohingya merupakan sebuah komunitas migran dari Bangladesh yang sudah ratusan tahun tinggal di Arakan, Myanmar. Sebagai sebuah komunitas yang sudah lama menetap di sebuah wilayah, yang kemudian menjadi bagian dari negara Myanmar, etnis Rohingya seharusnya mendapatkan hak-hak dasar mereka maupun status kewarganegaraan. Karena adanya perbedaan fisik, agama, dan bahasa dari etnis Rohingya, menjadikan etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar. Pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya adalah pendatang atau imigran gelap yang tidak dapat diakui sebagai warga negara. Menurut pemerintah Myanmar, antara 1826 dan 1948, etnis Rohingya dibawa dari India oleh Inggris selama pemerintahan kolonial untuk bekerja sebagai petani di perkebunan Myanmar. Sikap pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingya. Pemerintah yang paling penting adalah mengenai status resmi etnis Rohingya di Myanmar yang berimplikasi pada kehidupan sosial mereka. Etnis Rohingya diperbolehkan untuk tinggal di Myanmar, namun mereka tidak mendapatkan hak kewarganegaraan sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, karena etnis Rohingya dianggap sebagai etnis Bengali yang berasal dari Bangladesh. Aspek sosial dan budaya. 1. Pembatasan kebebasan untuk berpergian. 2. Pembatasan untuk menikah dan berkeluarga. 3. Pembatasan untuk berpergian. 4. Pembatasan akses kesehatan dan pendidikan. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gilang Maulana. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Aspek politik. Myanmar mengadakan pemilihan umum pada November 2015, namun tidak ada satupun nama dari etnis Rohingya terdapat dalam daftar pemilih. Padahal etnis Rohingya yang namanya pernah terdaftar pada pemilu tahun 2010 telah dihapuskan dari daftar pemilih pada pemilu 2015. Sekitar 600.000 sampai 1 juta orang Rohingya telah kehilangan hak pilihnya. Etnis Rohingya aspek ekonomi. Etnis Rohingya kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan karena tidak mendapat hak kewarganegaraan Myanmar
Dengan kata lain, mereka tidak diperbolehkan bekerja di pemerintahan maupun bekerja ke kota lain juga tidak diperbolehkan dikarenakan adanya pembatasan hak untuk berpergian bagi etnis Rohingya. Pemerintah daerah terus memperdayakan etnis Rohingya untuk melakukan kerja paksa seperti dijadikan pengangkut batu untuk perbaikan jalan, membawa persediaan, barang, dan peralatan untuk militer. Konflik antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine 012 sampai 2013. Secara umum, konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine walau awalnya dipicu oleh kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Buddha yang diduga dilakukan oleh laki-laki Muslim Rohingya, yang kemudian dibalas dengan pembunuhan 10 orang laki-laki Muslim oleh kelompok dari etnis Rakhine. Kejadian tersebut kemudian memicu kekerasan massal berupa pembunuhan dan penyiksaan, pembakaran rumah dan properti, serta pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal, terutama terhadap orang-orang Muslim minoritas. Baiklah, itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.